Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ya. Kali ini kita akan membahas fenomena dari teman-teman pemula yang sekarang mungkin bingung tentang pakan. Mungkin teman-teman yang pemula sudah sadar bahwasanya pakan itu terbanyak ya biayanya untuk kita breeding. Jadi banyak teman-teman yang tergoda dengan iming-iming pakan hanya 0, berapa konsentrate, habis itu tanpa tahu takaran dari bahan seratnya. Jadi yang dilihat cuma seperti itu. Atau mungkin teman-teman lihat di media, habis itu tergiur karena dari pembicaraannya dilihat nyaman, itu bisa. Terus ketiga, memang teman-teman fanatik dengan orang tersebut. Akhirnya kenapa? Akhirnya teman-teman secara tidak sadar membeli domba yang dari peternakan tersebut dengan menggunakan konsep pakan yang harga di atas 3.000 hingga 7.000. Jadi banyak sekali teman-teman yang sharing sekarang bingung, domba masih 14, 15, 30 itu kayak ikan kena kena ubek. Jadi bingungnya seperti apa, bingungnya gimana mengolah pakan ini supaya murah. Nah, jadi jikalau teman-teman masih belum sadar tentang biaya peternakan, mungkin teman-teman tak bilangin kos pakan itu harus ditekan semurah-murahnya. Mungkin seperti itu nggak paham, tapi kalau sudah menjalani insya Allah sudah paham. Dan banyak teman-teman yang sekarang sadar, yang dulunya mengikuti pakan di atas 3.000 sekarang sudah bingung mencari alternatif. Nah, kalau peternak yang beli di kita, langsung kita pembelajaran langsung secara praktek pembuatan pakan. Kalau teman-teman beli sesuatu farm, harusnya teman-teman mengikuti pakan di farm tersebut. Jangan teman-teman mengikuti pakan dari kita, nanti rusak dombanya, ya. Dombanya pasti rusak karena pakan dari sana harga tinggi, di sini cuma harga di bawah 1.600 teman-teman, ya. Dan untuk konsumsi pakan rata-rata di 1 kilo lebih ya. Kalau kita bulatkan ke 1,5 kilo, tergantung daripada campuran tersebut. Kalau ada yang bilang 0,8 itu berarti pakannya di atas 6.000 teman-teman, atau di atas 5.000, dan itu kayaknya nggak mungkin karena domba itu nomor satu dikenyang ya. Coba teman-teman bisa komen di video ini, terus nanti apa yang perlu kita bahas setelah kita bahas ini, karena banyak teman-teman yang jauh-jauh datang cuma pengen tanya tentang fermentasi. Sampai kesini bisa cuma sharing, tapi prakteknya belum bisa. Bahannya berapa? Kita pakai bahan ya, jungle 40%, pongkol 30%, kulit kacang hijau 10%, konsentrat kadar pK 18%, itu pakai 20. Nah, tapi harus wajib difermentasi. Tapi teman-teman nanti tidak akan bisa cara fermentasiannya. Jadi teman-teman jika meniru pakan saya terus ada terjadi kendala apa-apa, kita tidak tanggung jawab. Kecuali teman-teman sudah praktek langsung dengan kita, itu 100% kita tanggung jawab tentang pakan itu. Dan alhamdulillah di peternak yang beli di kita langsung praktek dan sudah berjalan berbulan-bulan itu sudah aman. Jadi seperti itu nggih. Dan teman-teman yang sudah beli di peternakan besar, silahkan contoh pakan peternakan besar tersebut agar hasilnya maksimal. Kalau kita memang menekan pakan, menekan biaya pakan untuk menghasilkan domba-domba yang sama-sama berkualitas, tetapi kita mengedukasi pakan murah menggunakan limbah pertanian di sekitar kita. Jadi nggak tentu ya, kita biasanya di wilayah Ngawi, Bojonegoro itu biasanya kulit kacang hijau, terus pohonnya ya, pohon kulit kacang hijau ataupun kulit kacang tanah sama batangnya itu bisa dibuat fermentasi dengan campuran apa yang nanti kita obrolkan. Jadi beberapa daerah itu tidak sama ya.
Kalau kita mengedukasi setiap daerah itu beda-beda. Jadi tidak kita samakan. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman banyak sekali ya teman-teman yang WA, Mas, saman bisa ke tempat saya terus tolong ajari saya radukan. Ya mohon maaf ya teman-teman. Kalau memang teman-teman pengen belajar itu memang betul-betul harus beli domba di kita. Masa teman-teman tak suruh ke sini untuk tolong radukan kan nggak mungkin. Dan teman-teman rata-rata sekarang ini pinginnya belajar instan, gratisan instan. Mohon maaf ya. Nah, yang dari teman-teman kemarin ya, yang dulu belajar ke balai pelatihan, ikut pelatihan itu masih kesini ikut belajar di kandang kita untuk pembuatan pakan. Apalagi teman-teman yang tidak ikut pelatihan. Jadi seperti itu. Memang program kita sepaket. Apa baru Mas program kita? Mungkin teman-teman yang baru melihat konten kita mungkin anggapnya gebrakan baru ya. Padahal itu dari lama sudah kita sosialisasikan ke teman-teman ya. Kenapa kok dulu kita kirim domba saya sendiri yang kirim? Karena kita pengen tahu apa kesalahan di suatu peternakan yang teman-teman adopsi, tentang kandang, tentang sistem, tentang pakan, tentang jadi atau tidaknya pakan. Itu dari dulu teman-teman ya. Kadang saya harus ikut hanya teman-teman itu pengen tahu fermentasian teman-teman itu jadi atau enggak. Rata-rata pemula itu banyak yang gagal di pembuatan fermentasi atau silase. Pengaruhnya di apa? Pengaruhnya di multifungsi atau pencacah. Itu sangat-sangat banyak sekali. Mungkin semua pemula itu salah konsep pakan. Kalau lihat dari dulu. Kalau teman-teman peternak pemula dari mulai 6 itu harus benar-benar dihitung. Kenapa kok harus dihitung, Mas? Ada peternak yang jangan dihitung. Peternak itu harus nggak usah hitung-hitungan. Ya bonjrot teman-teman ya. Jadi dari kecil dulu, dari 6 ekor atau 11 ekor, teman-teman hitung. Pakannya ini, 11 ekor ini butuh berapa per hari, butuh kos pakan dia berapa, per bulannya berapa, nanti kalau sudah beranak, terus kita jual, itu masih untung atau enggak. Itu yang kita edukasi ke pembeli yang datang di kita. Tapi kalau ngikuti yang di luar, jangan hitung-hitungan. Ya silakan teman-teman gak usah hitungan. Rata-rata yang seperti itu dolan ke kandang kita itu ngeluh. Ngeluhnya kenapa? Karena pakannya katanya gak kuat. Padahal dombanya cuma 11, 15, 25, paling maksimal 30 sudah nggak mampu. Apalagi yang pakai rumput. Rumput kenapa kok mahal? Karena biaya untuk menjadikan pakan itu menjadi pakan fermentasi itu mahal biayanya, pembiayaan yang mahal. Oke, itu ya. Terus kalau dengan pakan seperti kita itu cukup 1,5 kilo. Tapi kalau rumput itu saksinya ada ya kemarin yang datang ke sini itu ternyata pakan menggunakan silase dan konsentrat per kilonya temu 1.200 teman-teman ya. Itu ternyata konsumsi pakan per ekor per hari itu temunya di 4 kilo sampai 5 kilo. Jadi itu nggih bisa teman-teman bayangkan nggih harga pakan itu sudah berapa biaya pakan untuk per ekor. Jadi memang PR dari peternak itu yaitu mengolah pakan murah dan hasilnya tidak mengecewakan. Jadi boleh teman-teman menekan pakan tapi juga lihat hasilnya seperti di kandang kita atau di peternak-peternak yang dibeli di kandang kita. Oke, dan mungkin cukup sekian saja. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman silahkan teman-teman isi kolom komentar. Jadi itu referensi, ini fenomena yang sangat-sangat banyak sekali yang WA, yang DM, yang banyak sekali ya. Itu sekarang baru sadar pakan itu ternyata sangat tinggi kalau pakannya di atas 3.000. Jadi seperti itu. Ini fenomena terbaru ini. Ini mungkin yang saya tunggu-tunggu untuk membuat konten. Ini kemarin juga ada dari
beberapa daerah yang datang ke sini hanya pingin ikut referensi dari pakan atau hitung-hitungan pakan di kandang kita. Oke, cukup demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman kurang paham, silakan isi kolom komentar, nanti kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.